Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri. Judul cerita misteri pada malam hari ini adalah Misteri Pendakian Gunung Lawu pada malam 1 Suro. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Beberapa tahun yang lalu, saat masih banyak waktu yang luang, bisa dipastikan saat menjelang 1 Suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak Lawu. Jikapun boleh berbangga diri, saya sudah menjejakinya lebih dari 8 kali. Pertimbangannya, selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja pada malam 1 Suro bisa dipastikan kalau puncak Lawu sangatlah ramai. Tentu saja tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat pergantian tahun baru Masehi atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Seperti biasa, menjelang pergantian tahun baru Jawa, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Karena domisili kami berbeda kota, jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah berjanjian untuk ketemu di Cemoro Sewu. Singkat cerita, yang datang hanya 5 orang termasuk saya, karena satu lagi rekan kami berhalangan datang. Meski mitosnya jika ganjil akan banyak hal gangguan dalam pendakian. Meski ganjil, kami tetap memutuskan naik. Kita niati bismillah saja dengan maksud yang baik, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jam menunjuk pukul 3:30. Kami berlima memutuskan naik dengan pertimbangan sebelum tengah malam sudah sampai di puncak. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 11 malam sudah sampai puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya seabrek pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Saking seabreknya hingga banyak pendaki pemula yang urung naik karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang berketinggian 3265 mdpl ini. Meski demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah meski terbalut oleh kemistisannya. Hal ini tampak pada pos 5 yang selalu ada sesajinya. Gunung Lawu memiliki 3 puncak. Puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumila. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargodalem diyakini sebagai tempat pemoksaan Prabu Brawijaya V. Hargodumiling diyakini sebagai tempat pemoksaan Ki Sabdopalon, dan Hargodumila merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang mencari kemampuan olah batin dan meditasi. Hampir setiap gunung mempunyai pantangan-pantangannya sendiri. Percaya tidak percaya, toh tidak ada larangan kalau kita melanggarnya. Namun demikian, sebagai seorang pendaki atau penjelajah yang baik, tentu akan menghormati itu semua, serasional apapun pemikirannya. Hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti misalnya, saat mendaki Gunung Lawu, ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor. Sejauh pengalaman saya, perasaan ini timbul di tengah perjalanan. Bisa jadi karena efek kelelahan atau keinginan untuk lekas sampai di puncak. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu ini,
jangan sekali-sekali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Dalam cerita tutur Jawa, jalak gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Pelanggaran terhadap pantangan saat pendakian di Gunung Lawu ini terjadi pada kelompok kami. Salah satu teman kami saat di pintu masuk tadi, saat akan mulai pendakian, dengan entengnya mengatakan bahwa Lawu itu seperti rumah baginya, walaupun dengan nada bercanda. Hal ini memang sangat dimaklumi, karena di antara kami berlima, memang dialah yang paling sering naik Lawu dibandingkan kami. Begitu sampai di pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib, kami pun disambut oleh jalak gading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1 tempat kami beristirahat. Melihat ada jalak gading, saya pun menyapanya, dan memang begitulah adabnya saat bertemu dengan jalak gading ini. Ada sedikit keanehan di sini. Biasanya saya pancing dengan makanan, jalak gading itu mau memakannya. Tapi kali ini tidak. Dia cuma melihat saja dengan sorot mata tajam, dan tak lama kemudian dia pun terbang. Setelah kami berlima menunaikan sholat maghrib, kami pun meneruskan perjalanan. Keanehan-keanehan mulai menyertai perjalanan kami. Belum sampai ke pos 2, kami mendengar auman harimau. Hal ini sudah tidak masuk akal, karena harimau Jawa telah lama punah. Kami pun saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara tak lazim itu. Maksud salam yang saya maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terdahulu jika mendapati sesuatu yang di luar kelaziman, sebagai bentuk permisi numpang lewat dan maksud yang baik dalam tujuan pendakian ini. Setelah mendengar auman harimau tersebut, seperti ditumpahkan, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya. Untungnya, kami sudah persiapan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir di pelataran parkir Cemoro Sewu tadi. Dengan sedikit tertatih karena licin, tak berapa lama kami sampai di pos 2. Kami pun beristirahat lagi di sana karena sepertinya hujan tidak kunjung reda. Ada satu hal yang menarik di pos 2 ini. Menarik yang saya maksud di sini tentu hal yang berbau mistis. Di pos 2 ini pernah ada satu kejadian di mana seorang pendaki perempuan meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir perempuan ini meninggal karena menghirup belerang. Karena hujan yang tak kunjung reda, kami pun berembuk. Akhirnya kami putuskan untuk meneruskan jalan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju ke pos 3 tidak terjadi hal-hal yang di luar nalar. Yang ada kami kecapean karena trek pendakian mulai curam. Hal ini membuat kami sesekali ngedumel meski dalam tahap kewajaran. Tanpa singgah di pos 3, kami lanjut menuju pos 4, dan inilah trek yang paling menguras tenaga, di mana ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat. Teman-teman bisa bayangkan, dalam keadaan hujan, kami harus meniti trek bebatuan yang curam. Hingga keluarlah ujaran spontan dari salah satu teman kami. "Wasem, aduh tenan rek, awakku pegel kabeh cuk." Teman saya Ismail ini memang logat Surabayanya kental. Maklum, dia berasal dari Mojokerto yang memang dialeknya tidak jauh beda dengan Surabaya. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail ini, meskipun itu hanya candaan atau umpatan sama dirinya sendiri. Sejalan dengan itu, kami terus menapak tebing yang terjal itu. Jika kurang konsentrasi sedikit saja, akan fatal akibatnya. Alamat tergelincir ke lembah yang curam konsekuensinya. Terlihat sesekali rekan Ismail ini kelelahan. Kebetulan dia ada di depan saya, sedangkan saya sendiri berada paling belakang
atau sering diistilahkan sebagai sweeper. Saya menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail, makanya tanpa dia minta saya menawarkan untuk istirahat sejenak. Sementara itu 3 teman yang lain sudah ada di depan terlebih dahulu. Kami berdua beristirahat sejenak sambil mengatur nafas yang sempat tersengal-sengal karena kelelahan. Setelah 10 menitan, akhirnya kami putuskan untuk lanjut kembali. Baru saja kami beranjak untuk berjalan, Ismail kembali berteriak, "Woi!" Maksud dari teriakannya adalah memberi kode kepada 3 teman kami yang sudah ada di depan. Beberapa kali teriakan dilayangkan oleh Ismail sambil dengan tertatih meniti tebing yang serupa tangga. Namun, tidak ada jawaban. Belumlah sampai 10 meter kami berjalan dari teriakan Ismail yang terakhir, bukannya sahutan atau balasan dari ketiga rekan kami, melainkan balasan suara cekikikan, suara 2 orang perempuan. Mendapati hal demikian, tanpa dikomando, kami langsung berhenti dan saling pandang. Seakan sama-sama meyakinkan apakah kami berdua mendengar hal yang sama. Suara di atas kami itu kembali berulang, yang sepertinya seorang gadis dan seorang lagi gadis yang masih kecil. "Kang, krungu swara wong wedok rak?" Ismail memastikan sambil menatap saya. Saya hanya mengangguk sambil memberikan kode jari yang menunjuk maksud 2 orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya, gumam saya dalam hati. Kami coba mengacuhkan hal tersebut dan terus mendaki. Akhirnya sampailah kami pada dataran yang agak landai dan penuh ilalang. Kami berdua merasa lega karena tanjakan yang menguras tenaga ini sudah dilampaui. Kebetulan saya memegang senter, lalu saya memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah tadi. Saya yakin mendengar suaranya dan dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Tidak saya dapati siapapun di tempat ini selain jurang di sisi kiri kami dan ilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Tanpa saya sadari, rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun menular padaku. Dengan bergumam, saya ngedumel atas kejadian tersebut. Belumlah dumelan saya itu sampai pada ujungnya, lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara cekikikan persis seperti yang pertama. Kami pun melanjutkan perjalanan. Sambil terus berjalan, saya hanya menimpali suara tersebut. Tertawalah sampai puas. "Maaf, kali ini kami sibuk. Cari teman ketawa sama yang lain saja, siapa tahu ada ya." Meskipun ini hanya dumelan dan bisa jadi mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan-gangguan yang mereka lakukan. Sekitar kira-kira 40 menitan kami berjalan, kami pun sampai di pos 4. Di sana terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendaki yang lain. Kami belum mendapati 3 rekan kami yang lain. Anggapan kami waktu itu, kemungkinan mereka langsung menuju pos 5. Kami memutuskan istirahat sejenak sambil menghisap rokok untuk mengusir gigil malam yang semakin menua. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Kali ini rutenya sedikit landai dan hujan pun sudah reda. Perjalanan kami ke pos 5 ini relatif tidak menguras tenaga. Hanya saja saya merasa ada yang mengikuti perjalanan kami ke pos 5. Namun, hingga sampai ke pos 5, tidak terjadi hal-hal ganjil yang kami rasakan. Hal-hal ganjil yang kami lihat dan kami rasakan hanya ada beberapa batu di sepanjang perjalanan yang banyak diisi oleh sesaji. Sama seperti di pos 4, kami tidak mendapati ketika rekan seperjalanan kami di pos 5 ini. Menghubungi mereka lewat HP jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian ini tidak ada sinyal. Kami pun tidak membawa handy talkie.
Itulah kekurangan kami. Karena tidak mendapati mereka, kami pun mencarinya di sekitaran tempat tersebut. Sesudah mencarinya di sekitaran tempat tersebut, kami tetap tidak mendapati mereka. Akhirnya, kami berdua memutuskan mendirikan tenda tak jauh dari tenda-tenda pendaki yang lebih dulu sampai di pos 5 ini. Kami pun berharap-harap cemas memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah dan tentu saja berdoa, semoga tidak terjadi hal-hal yang buruk yang menimpa mereka. Tak terasa waktu berjalan dan mungkin karena saking capeknya, kudapati Ismail sudah tertidur. Karena tidak ada teman untuk berbincang, akhirnya saya juga ikut rebahan di tenda. Belum lagi saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan yang sedang berbincang. Ketika saya intip di dalam tenda, tak jauh dari tenda kami, ada 2 orang gadis sedang duduk-duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Mendapati hal yang demikian, kemudian saya bangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya barangkali saat saya bangunkan, Ismail malah ngeracau tak tentu arah. Nyawanya belum genap, orang Jawa bilang. Setelah sadar sepenuhnya, saya memberitahu Ismail tentang keberadaan 2 gadis yang duduk-duduk tak jauh dari tenda kita. Sayangnya, saat kami cari keberadaan mereka, 2 gadis tersebut sudah tidak di tempatnya lagi. Kami pastikan bahwasannya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata alias bangsa lelembut. Kulihat jarum jam sudah menunjuk pukul 1 lewat, sedangkan keberadaan ketiga rekan kami hingga detik itu masih belum jelas. Aku pun sedikit berasumsi hal-hal buruk yang akan menimpa dan rencana-rencana esok yang harus kami lakukan jika benar-benar hal buruk tersebut terjadi. Bersamaan dengan itu, syukur alhamdulillah ketiga rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajah mereka kelelahan, dan ketika mereka sampai di tenda, mereka pun saling menyalahkan satu dengan yang lain. Seperti halnya kami, mereka mengalami kejadian aneh yang bisa dikatakan bersamaan dengan kami. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita di keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan. Akhirnya, kami semua tertidur lelap hingga pagi. Saat pagi hari, sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi sasetan di warung pos 5, kami saling bercerita tentang malam tadi. Rupa-rupanya, ketika rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk-duduk tak jauh dari pos 4 ketika akan menuju ke pos 5. Mereka disesatkan hampir sampai goa di Bukit Lawu yang dekat Sabana. Seperti yang kita tahu, tempat tersebut adalah pasar setannya Gunung Lawu. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala, mungkin karena konslet atau basah oleh hujan. Untungnya, masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka. Beruntung ada bapak-bapak salah seorang penjual di warung pos 5 ini yang malam tadi hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui salah dari sorot HP yang mereka bawa, kemudian diteriaki. Syukurlah ketika rekan saya ini langsung merespon teriakan bapak tadi. Akhirnya mereka putar balik dan menemui bapak-bapak yang meneriaki mereka. Mereka diberitahu kalau rute mereka salah. Mereka pun menceritakan hal yang dialaminya kepada bapak-bapak itu. Padahal di antara mereka bukan sekali 2 kali mendaki Lawu. Itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Oleh karena itu, janganlah berkata sompral, seakan-akan kita menguasai medannya.
Tidak ada jaminan meski berpengalaman lantas segalanya baik-baik saja. Walaupun dalam banyak hal pengalaman sangatlah membantu. Akhir kata, sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Illahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.